Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat DS, selamat datang di Ruang Edukasi. Buka pikiran, gali potensi. Di episode hari ini, Ruang Edukasi spesial Ramadan, kita akan ngobrol santai tentang pengalaman atau perasaan menjalani Ramadan, khususnya untuk kelas 12 dan 13 yang berada di masa akhir sekolah. Sebelum kita ngobrol santai, yuk kita kenalan dulu dengan narasumber kita hari ini. Sebelumnya dengan Kak siapa? Eh, Kalau nama lengkap saya Muhammad Fahri Rahman, tapi dipanggil Kak Fahri. Oke, Kak Fahri. Sekarang Kak Fahri berada di jurusan apa? Kalau saya jurusan Sijana, jurusan Sija ini terakhir di Darussaada. Oh, Sija. Iya. Nah, kalau dari Kakak sendiri, Ramadan tahun ini tuh beda nggak sih sama Ramadan sebelumnya? Kalau dibandingkan Ramadan tahun ini sama Ramadan sebelumnya sebenarnya beda jauh. Karena di Ramadan kemarin itu saya beranjak di kelas 12. Di kelas 12 ini saya melakukan itu PKL atau prakerin. Yaitu adalah praktek kerja industri. Yang dimana kita itu sebagai siswa SMK akan dituntut untuk menuntut ilmu selama 2 tahun dan 6 bulan lagi di perusahaan untuk mengembangkan ilmu apa yang kita dapat di sekolah seperti itu. Nah, bedanya tahun kemarin sama tahun sekarang itu adalah bedanya tahun kemarin saya di tempat PKL, nah tahun sekarang saya di pondok pesantren. Beda. Iya betul, beda sekali. Dan juga eh, kalau dibilang bukannya enaknya di mana ya, jujur lebih enak kita buka puasa di tempat PKL kita. Karena apa, kita bebas, kita mau beli apa aja. Jadi gak terbatas harus beli gini gini gini. Tapi kalau di pondok kan ya kita kan apa ya, takut ada kecemburuan sosial. Jadi kita juga harus ngikutin apa aturan yang ada di pondok. Misalkan dikasihnya berapa, ya udah kita terimalah berapa. Dan juga kan gak bisa kita milih-milih. Wah, kita mau buka pakai inilah, buka pakai itulah. Jadi gak bisa. Ya udah sesuai apa yang dibelikan oleh petugas yang beli buka, ya udah kita terima aja. Iya. Nah, dan juga bedanya tahun kemarin sama tahun sekarang itu, jujur tahun kemarin itu saya nyesel banget. Karena apa? Di situ saya apa ya? Kalau dibilang ini jujur, kalau untuk taraweh saya jarang taraweh untuk berjamaah. Dan saya lakukan di rumah sendiri. Karena apa? Saya tuh masuk PKL dari jam 10 karena PKL saya itu tempatnya F&B. F&B tahu? Tempat restoran gitu. Iya. Nah, tempat restoran gitu. Itu mulai masuk opening itu jam 10. Nah, pulangnya itu jam 8. Otomatis kan orang-orang udah pada taraweh ya, udah mulai taraweh. Nah, dari situ saya juga kayak gimana ya? Wah, capek juga ya sebenarnya PKL pas Ramadan. Karena apa? Situ kayak yang kita bakal bisa kayak ngelakuin seperti tadarus dengan apa ya? Dengan khusyuk, dengan apa lebih ini lagi waktunya pas PKL kayak lebih aduh, pulang PKL capek. Pulang PKL tiduran rebahan. Akhirnya kayak tadarusnya dintar-ntarin jadi gitu. Iya. Paling dapat berapa khatam berapa kali doang. Mungkin seperti itu. Bedanya apa pas Ramadan kemarin dan Ramadan sekarang. Menurut Kakak, kalau menjalani Ramadan itu capaian ketika PKL atau ketika di pondok? Jujur, kalau misalkan Ramadan di PKL itu jujur lebih capek. Karena apa? Di situ kan kita beda ya. Kalau di sekolah kan paling cuma disuruh belajar aja, belajar. Ataupun kalau misalkan kita dapat eh, apa petugas pembagian takjil ya paling capeknya itu doang. Kecuali kalau pas PKL, jujur capeknya itu lebih banget. Karena saya kan di bagian apa ya? Di bagian apa? Administrasi dan juga bagian ini bukan supervisor, bagian ngitung barang ya, bahan baku gitu, jujur itu lebih capek. Saya tuh kerjaan di sana nimbangin nimbangin daging, nimbangin ikan, motong-motokin daging, wah jujur capek banget. Terus juga melakukan administrasi seperti masuknya barang ini, keluar barang ini, berapa, bikin web dan juga desain-desain untuk perusahaan itu sendiri. Gitu. Kalau menurut Kakak sendiri, kalau hal apa yang paling berkesan di Ramadan di pondok? Ramadan yang paling berkesan di pondok ya. Mungkin kalau misalkan saya ini lebih ininya tepatnya kebersamaannya sih. Kebersamaan di pondok yang itu. Dimana kan kalau misalkan di rumah kan ya kebersamaannya pasti emang keluarga. Nah mungkin di tahun ini, tahun terakhir saya ya di Darussaada ini mungkin akan lebih spesial karena
kapan lagi kita bakal bertemu seperti ada di kelas, sebentar kelas sama guru-guru lagi, kapan lagi gitu buka puasa bareng, sama-sama ngerasain susahnya bareng, senangnya bareng, ngerasain semuanya. Jadi ya semuanya tuh ngenain apa yang kita rasa, apa yang kita sakiti, apa yang kita itu pokoknya sama-sama kita semua tuh berduka gitu. Ya kalau kebersamaan di pondok itu dahsyat ya. Dahsyat banget pokoknya. Nah, no debat ya pokoknya. Iya, iya. Kalau menurut kakak, ada gak satu pesan buat adik kelas yang menjalani Ramadan? Satu pesan ya. Maksudnya untuk kelas Untuk berapa adik nih? kelas. Adik kelas. Adik kelas. Yang mau PKL atau yang Yang mau PKL, yang kelas 10. Oh. Jadi satu pesan buat adik kelas yang nanti mau PKL. Nah, pertama kalian tuh junjung tinggi adab dan juga ingat kalian ingat kalian tuh bawa nama baik sekolahan, bawa nama baik instansi. Jadi harus benar-benar jaga nama baik. Jangan sampai nama instansi kita di blacklist sama tempat PKL itu akhirnya jatuhlah nama SMK, nama instansi kita itu jadi jelek, dianggap jelek, tidak bakal diterima lagi di tempat PKL itu. Jadi kan susah. Nah, kalau misalkan buat apa? Buat puasa ini, jujur untuk adik-adik kelas, tolong apa ya? Janganlah malas-malasan untuk Ramadan ini. Soalnya Ramadan kan cuma datang sebulan sekali doang ya. Cuman setahun sekali, sebulan sekali. Setahun sekali di apa? Di tiap tahun ya. Ya pokoknya semangat, jangan sampai menyanyiakan lah gitu Ramadan. Kan kita nggak tahu bakal ketemu Ramadan lagi apa enggak ya nanti. Jadi pokoknya semangat terus. Usahain ibadah tuh benar-benar di fullin, di apa? Dikejar targetnya apa di Ramadan ini, misalkan mau berubah jadi lebih baik dengan cara apa, tadarus, misalkan sering tadarus, sering ke masjid, sering jamaah tarawih. Ini dengan cara itu Allah ngasih kita Ramadan agar kita lebih bertakwa, kan ada ayatnya ya. Iya. Mungkin kakak lebih tahu ya Iya, ayatnya tahu. ya, kita tahu dalam surat Al-Baqarah ya, agar kamu lebih bertakwa tuh gitu kan. Jadi mungkin seperti itu aja. Kalau menurut kakak di Ramadan tahun ini ada gak perasaan yang muncul terus? Apakah itu capek atau bahagia atau apalah? Untuk di Ramadan ini ya, Iya. jujur kalau Ramadan saya selalu bahagia karena apa, di situ kayak kita tuh dilatih untuk menahan sabar, amarah, atau apapun itu yang segala itu tentang hawa nafsu ya kan. Juga kalau capek sih jujur kita kan di pondok mah ya paling ngaji doang ya, ngaji belajar nggak terlalu capek lah karena pulang sekolah tuh jam 12 kalau sekolah puasa, jadi bisa ada waktu istirahat. Jadi nggak akan gitu, nggak terlalu capek, dan jujur senang kalau misalkan ketemu Ramadan. Kalau misalkan Ramadan bisa setiap bulan, wah suka saya, Nikmat. nikmat banget pokoknya deh. Setiap bulan. Iya. Nah kalau boleh tahu, eh kakak kalau misalkan di Ramadan apa nih hal yang paling mengesankan di bulan Ramadan? Nah, kalau saya sendiri kalau di bulan Ramadan itu karena memperbanyak ini ya amal. Karena di bulan Ramadan itu pahalanya dilipat gandakan tuh. 10 kali lipat. Masya Allah. Jadi kalau kita berbuat amal, ya pokoknya pahalanya dilipat gandakan. Kapan lagi Iya betul. dilipat gandakan pahala? Iya setahun sekali lah. Iya, Di setahun bulan sekali. ini doang. Sayang kalau kita nyanyain ya. Iya. Iya. Kalau untuk Kafari, kalau di bulan Ramadan, Kafari itu sukanya ngapain sih? Kalau di bulan Ramadan ya, sukanya ibadah dong. Oh iya, ibadah. Maksudnya Iya sih. Dalam spesifik. spesifiknya. Mungkin jujur kalau misalkan di bulan Ramadan saya memanfaatkan itu, kita bikin ini ya, kita rapikan ya dari atas nih rutinitas saya. Nah kan kalau misalkan di rumah nih ya, di rumah pagi itu ya mungkin kalau misalkan puasa kan ada tidur ya, saya kan orang lagi tuh capek bener. Tidur mungkin bangun insya Allah jam 7 kalau nggak jam 8 ya. Nah habis itu barulah mulai bangun, bersihin kamar, mandi, setelah itu baru kita alhamdulillah kalau misalkan ini bisa sholat duha, tadarus mungkin berapa halaman atau berapa juz, lalu habis itu cari apa ya, ilmu-ilmu baru ataupun lihat berita apa nih yang lagi viral ini, jadi nambah wawasan kita. Jadi Ramadannya tuh nggak kebuang-buang dengan hanya scroll doang. Kan banyak scroll cuman melihat-lihat hal yang kagak berguna kan, ya sayang banget Ramadan makanya. Nah terus juga setelah itu baru dah kita sholat jamaah di masjid, tadarus lagi, sorenya baru dah enaknya tuh saya olahraga. Nah kan kebetulan rumah saya tuh dekat ya dengan tempat olahraga, jadi enak tuh. Jadi pokoknya
Kan ada ya katanya pas Ramadan itu pokoknya kalau setiap sore itu kalau misalkan lari itu dapat menurunkan kadar gula yang sangat banyak. Nah, oke saya ambil dari situ mending lari olahraga gitu. Biar lebih apa ya, badan tuh sehat di bulan puasa. Berarti Kak Fari ngabuburitnya tuh olahraga ya? Sore. Iya Oh, olahraga. enggak berburu takjil sore-sore. Kalau berburu takjil sudah sekalian sih. Oh, Iya iya. sekalian. Jadi habis lari tuh wah ada takjil nih langsung kita buat takjil juga gitu. Nah, kalau Kak Fari di rumahnya kan masjid atau musola ya. Hmm. Kalau tarawih itu versi di rumahnya tuh yang cepet atau yang gimana atau sedang atau lambat gitu gimana? Kalau misalkan dibilang cepat atau lamanya atau apanya tergantung ini ya jadwal imamnya. Kadang kalau misalkan kakek-kakek, wah masya Allah, lama banget. Iya, iya, iya. Iya bacanya kayak Bismillah. Aduh jangan terus saya jadi kualat ya. Gitu. Jadi gitu ya apa agak lama. Cuma kalau misalkan anak muda, tahulah ya. Misalkan oh nih mau sini. Kan di rumah saya tuh pakainya yang 23 rakaat ya. Kan kalau misalkan di SMK Darsada ini pakainya yang 11 rakaat ya. Iya. Tuh. Kan karena 23 rakaat ya otomatis bacanya cepat gitu, Mas. Tapi di sana tuh bacanya yang surat-surat panjang atau yang Gus 30? Juz 30. Oh, juz 30. Iya, juz 30. Soalnya kalau misalkan orang ini udah baca juz 1 atau juz berapa, wah udah kayak pegel pindah masjid langsung. Kesel bawaannya sama Iya imam ya. kesel banget lempar. Kalau Kak Fahri itu biasanya kalau bulan Ramadan suka begadang atau langsung tidur gitu? Kalau Oh, malam nah, atau tadarus? kalau misalkan ya habis tarawih nih ya, habis tarawih mungkin tadarus lah berapa halaman atau berapa juz. Nah, mulai tuh dari jam 10. Sebenarnya ini jangan ditiru ya sama kawan-kawan di rumah. Ya, saya dari jam 10 sampai jam 12 mungkin batas jam 12 paling kita nge-push rank. Oke, post rank. Iya nge-push rank. Emang paling bener dah. Ramadan bukan rumah. Emang paling enak kalau misalkan kita kagak ada kegiatan udah ngelakuin segala produktivitas, oh ya udah buat ngehilangin apa rasa bosan ya udah ML aja Oh, mabar gitu sama teman-teman. Dan juga kan emang di situ mabar sekalian kita nongkrong bareng teman-teman buat ngebangunin warga untuk sahur gitu. Paling seru tuh kalau bangunin sahur ya, Wah. masih sama teman-teman. Seru banget kita teriak-teriakan kita Iya. bangunin warga. Kalau nggak bangun lemparin petasan. Iya Rumahnya. ke rumahnya gedor-gedor gitu kalian. Udah mau Kak? Lagi, lanjut lagi. Udah lama sih? Ya udah kalau udah di sini baru 14 menit 16 menit kepotong sama beberapa itu kan Oh iya bener ya. soalnya nggak apa kalau yang udah lucu tuh nggak apa udah jadi habis Belum Kak? Serahin deh. Hah? Ini mau nanya apa itu sana? Oh ya bingung sih. Apa aja deh jangan saya nggak usah terpaku sama Ramadan juga ya. malah pengalaman rumah apa aja ya tentang Ramadan di rumah Oh, ya. apa ada nggak pengalaman yang paling seru di pondok itu pas Ramadan yang bisa kosan gitu jangan mau gitu pernah nih di pondok malam-malam Ramadan keluar cabut tuh diam-diam lah Atau nanya ente udah apa sih sama mondok ini berapa tahun? Nah, seru nggak sih mondok? Gitu. Oke, untuk Kak Fahri. Selama mondok udah berapa tahun? Kak Fahri mondok? Saya kalau misalkan di Darsada ini di SMK Darsada saya 3 tahun, 4 sama sekarang oh, nih, ya, 3 tahun terakhir. Tapi kalau misalkan sebelumnya saya di Alkinana itu 3 tahun. Oh, Jadi saya cuma di sini dari SMK di sini. Oke, Kak Fahri selama mondok bertahun-tahun itu ada gak pengalaman yang paling Kak Fahri inget? Ada gak? Di SMP atau SMK nih? Ya pokoknya yang paling diinget. Oh, paling diingat ya. Kalau di SMP, jujur, yang paling diingat itu. Jadi kalau di Alkinana nih ya, di Pondok Seng di SMP, pernah. Jadi kita tuh enaknya di sana pernah. Jadi habis tarawih kita itu ada makan-makan. Oh, iya, iya. Sebagai sirup lah dari ini. Pokoknya ada aja pokoknya. Pokoknya tiap di Alkinana itu sering banget sebutnya panggilan atau apa ya. Oh, iya. Yang soalnya dari Porles kita dipanggil santri-santri buat baca doa atau ngaji di sana. Tiba-tiba tas sendiri lah kan ada nasi kotak, Oh, iya. dalamnya ada amplop. Iya, iya, iya. Kan gimana kagak seneng ya santri ya? Ya udah lumayan lah kagak ada duit buat lebaran nih buat beli sarung kan. Seneng banget. Nah, tapi jujur pas waktu itu di Ramadan di Alkinana pas saya kelas 9 itu ada hal yang benar-benar nggak terduga, tapi itu benernya hal yang apa ya? Menderita buat saya. Kenapa? Karena pas di Alkinana saya itu masih jadi tamir lah sebenarnya tamir di musola. Bersihin musola.
Nah habis itu setelah itu saya mau ke asrama lah ya, ke asrama. Nah asrama ini kita sebutlah kobong ya, kalau misalkan salah mah kobong. Oh, iya. Nah ini ada lorong nih, jadi kayak ini lurus, nah ini masuk nih lorong. Nah pas saya mau masuk lorong itu kan teman-teman ada yang ngajakin saya, Ri ayo Ri ini minum dulu, ya tar dulu, harus jalan dulu, nah ganti baju dulu. Nah habis itu tiba-tiba ada abang kelas saya udah nungguin di situ berdiri. Waduh, Tahu nggak bahaya. megang apaan? Apa? Megang botol marjan. Dah langsung dipukulin. Waduh. Pok, gila. Situ sebenarnya kayak kenapa nih orang tiba-tiba mukul? Udah mana dipukul, diinjek-injek. Wah, ini orang kayak kesel banget kayaknya. Cuman ya di situ saya ya kan memang kita tuh di Alkana kayak bener-bener kelatih banget mental kita. Jadi segala hal apapun kita nggak pernah ngadu tuh. Kayak apapun orang tuh bodo amat pokoknya terima aja lah, misalkan apa ini kita pelajari, kita selesaikan dengan cara dewasa gitu. Gitu. Cara sendiri gimana, nggak perlu lah lapor-lapor ke orang tua. Hal yang di pondok ya udah laporin ke yang di pondok aja, kecuali hal yang bermasalah di rumah baru lapor ke orang tua gitu. Jadi menempatkan sesuai dengan tempatnya gitu. Nah kalau misalkan SMK yang paling saya ingat ya yang paling saya suka dan diingat mungkin kalau di Darsada ini paling suka kalau misalkan jaga malam. Oh, Benar. Jaga malam tuh. jaga malam. Iya, demen banget saya tuh. Kenapa? Resep aja kayak ngebangunin bocah-bocah sahur pakai pesel. Wah, di rumah pakai petasan kita bangunin di kamar. Petasan diska tau? Itu loh. Jadi petasan diska kalau bocah kagak bangun-bangun ya udah nyalain bek duar. Tapi itu paling enak lah di Darsada sama di Alkinan. Kan kalau misalkan di Alkinan kan emang masih SMP masih ke bawah lah bocah-bocahnya. Kan kalau misalkan di Darsada ya udah kita makin halin apa aja yang bisa kita lakukan ya, terbatas juga kan karena kita juga udah dewasa, jadi udah nggak terlalu mikirin yang hal-hal yang kayak gitu lagi. Karena kita juga di SMP ini kan benar-benar fokus di antara kerja dan kuliah ya. Sedangkan ada orang yang mengambil jalur kerja, ada yang mengambil jalur kuliah. Nah kalau misalkan kakak sendiri, kalau misalkan ditanya nih ya, mau kerja dulu apa kuliah dulu nih? Nah, saya ini agak bingung sebenarnya. Kalau ngikutin orang tua, itu orang tua bilang langsung kerja ngomongnya. Nah, tapi saya juga bingung nih, mau pilih yang mana nih. Tapi kalau kata saya mah ikutin kata orang tua aja kali ya. Jadi mau kerja gitu. Iya benar. Kerja. Kalau misalkan kita ngelawan kata orang tua takut ralat. Iya. Pokoknya pilihan orang tua terbaik dah. Terbaik banget. Iya. Mungkin Allah ngasih jalan lain di situ, ngasih yang terbaik lagi di jalan itu. Nah kalau saya sendiri, insya Allah doain aja ya kak. Insya Allah pengen sih kuliah di UI, tahu UI ya, tahu. Universitas Indonesia. Iya. Cuman ya kita juga mungkin untuk S1 mungkin kita nggak ngambil UI, mungkin nanti S2 karena S1 kita ngambil yang biasa-biasa aja dulu. Yang penting kan percuma aja ya kalau misalkan universitas kita bagus, namanya bagus, tapi belajar kitanya males-malesan kan sama aja. Dia cuma bangga-banggain nama instansi tersebut. Tapi kalau misalkan kita ngampus kuliah di tempat yang biasa-biasa aja tapi kitanya berkembang bisa melebihi batas anak yang universitas bagus kan kayak wah ternyata terbukti nih anak bisa menciptakan dan menginovasikan untuk yang lain. Oke, nah buat Kak Pari kan ini kan bentar lagi mau PPDB nih ya, pergantian tahun nih, murid baru masuk sini. Nah kira-kira ada gak pesan untuk teman-teman yang mau masuk sini? Pesan ya untuk anak-anak yang SMP yang ataupun SMK nggak bisa ya. SMP atau SD yang mau masuk pondok Darsada, saya sarankan mondok lah di Darsada karena di Darsada ini SMK-nya tuh menyajikan kompetensi keahlian yang terakreditasi A. Dan juga kita itu di sini nggak banyak teori, tapi banyak praktek. Wah, gila. SMK mana loh yang banyak prakteknya dibandingkan teori. Dan juga kalau misalkan kita belum punya laptop, kita tuh di tahun ajaran pertama kita bakal dikasih laptop lah, ya kasih akses buat laptop. Tapi misalkan di tahun itu kita usaha untuk beli sendiri. Nah lulusannya banyak nih mas, Kak, lulusannya banyak. Seperti ada yang udah jadi desainer di perusahaan-perusahaan ternama, terus ada juga yang udah ke Mesir, ada yang udah jadi IT networker, terus jadi
web designer atau apapun itu. Wah, pokoknya lulusan Darussadah terbaik lah Ya. pokoknya. Namanya udah bagus di mana-mana. Pokoknya SMK Darussadah terbaik dah. Tuh, terbaik. Santrinya sama murid-muridnya baik-baik. Baik-baik banget. Masuk aja sini. Nah, adabnya no bully. Oke. Masuklah Darussadah. Oke, nggak kerasa obrolan kita udah sampai di ujung. Iya. Terima kasih buat narasumber kita hari ini, Kak Fari, Ya sama-sama Kak yang Salma. telah ngobrol santai bersama kita. Semoga obrolan kita bisa nemenin Ramadan kamu walaupun sebentar. Iya. Yang buat nonton dari awal sampai akhir, terima kasih. Dan episode kali ini kita tutup. Oh iya, jangan lupa subscribe apa nih namanya YouTube ya? Tutup apa? YouTube ini? Ruang Edukasi DS. Iya. Ruang Edukasi DS. Dan jangan lupa follow Instagram kita apa? SMK Darussadah SMK sama Darussadah. Pondok Pesantren Darussadah. Iya tuh. Jangan lupa guys. Rugi kalau gak di subscribe sama di follow. Iya. Oke, kita pamit dulu bersama Kak Fari. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Ruang Edukasi, buka pikiran, gali potensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.